Film dibuka dengan menampilkan seorang mahasiswa seni rupa yang bernama Piko yang sangat piawai dalam melukis. Piko mencari penghasilan tambahan dengan memasukkan karya pelukis ternama. Lukisan palsunya itu dia jual melalui perantara sahabatnya yang bernama Yusuf Hamdan atau biasa dipanggil dengan nama Ucup. Ucup adalah seorang mahasiswa yang juga hacker. Dia ahli dalam bermain kripto dan juga bisnis jual beli barang palsu branded. Ucup membantu menjual lukisan palsu yang dibuat Piko kepada seorang kurator yang bernama Dini. Dini menjual lukisan palsu itu dalam lelang lukisan dengan harga yang sangat tinggi. Piko memiliki kekasih yang bernama Sarah. Dia adalah seorang mahasiswa sekaligus atlet pencaksilat yang berniat masuk PON agar dapat terus mendapatkan beasiswa. Sarah hidup bersama omanya dan Sarah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Oma Sarah meragukan masa depan hubungan Sarah dengan Piko yang hanya menjadi seorang pelukis. Apalagi Sarah dan omanya berjuang keras untuk bertahan hidup. Mereka hanya memiliki waktu 1 tahun tinggal di rumah dinas itu. Kita hanya boleh tinggal 1 tahun lagi di rumah dinas ini. Namun Sarah meyakinkan omanya bahwa Sarah akan memikirkan solusinya. Hubungan persahabatan Piko dan Ucup yang begitu dekat kadang membuat Sarah cemburu kepada mereka berdua. Apalagi banyak hal yang tidak diketahui Sarah. Kenapa sih selalu ada Ucup di hal-hal yang gak kamu kasih tahu ke aku? Piko memiliki ayah yang bernama Budiman yang saat ini mendekam di penjara di kota Bandung karena terlibat kasus pembobolan bank dan dia dijebak oleh temannya. Piko hampir setiap minggu menjenguk ayahnya di penjara. Ucup menanyakan kepada Piko kabar ayahnya di penjara. Bokap di Bandung gimana? Piko menceritakan ada pengacara yang akan membantu membuka kasusnya kembali di tingkat kasasi. Namun pengacara itu meminta bayaran 2 miliar. Biar teman papa, tapi mereka minta 2 miliar. Ucup mengatakan lukisan Widayat palsu yang dibuat Piko sebelumnya yang dijual kepada Dini seharga 50 juta rupiah, namun di pelelangan laku 900 juta rupiah. Dini mengambil untung besar sekali dan tidak ada satupun pembeli tahu bahwa lukisannya itu palsu sampai sekarang. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Ucup punya ide ingin menegosiasi ulang proyek pembuatan lukisan palsu selanjutnya. Dia akan meminta harga yang lebih fair kepada Dini. Cukup dengan 3 lukisan, mereka bisa mendapatkan uang 2 miliar sehingga dapat membantu Piko membuka kembali kasus ayahnya. Sementara seorang polisi wanita melaporkan kepada atasannya bahwa ada laporan kedua dugaan pemalsuan lukisan, yang sebelumnya lukisan Afandi dan laporan yang kedua adalah lukisan Widayat. Namun untuk meneliti keaslian lukisan tersebut, Galeri Nasional perlu mengundang peneliti dari Belgia untuk memastikan keaslian lukisan. Namun mereka tidak memiliki anggaran. Menurut sang atasan polisi, kondisi ini tidak bisa dijadikan kasus karena bukan kapasitas polisi untuk menyelidiki lukisan palsu. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan pemuda yang bernama Gofar dan adiknya Tuk-Tuk yang tinggal bersama ayahnya. Mereka menyewa tempat kepada Piko untuk dijadikan bengkel mobil. Gofar adalah seorang mekanik di bengkel, sementara adiknya Tuk-Tuk mahir mengendarai mobil dan suka balapan mobil liar. Di malam itu tanpa sepengetahuan ayahnya, mereka berdua mengikuti balap mobil liar. Di tengah area balapan tiba-tiba ada masalah dengan kopling mobilnya, sehingga mereka kalah dalam balapan dan uang mereka habis buat taruhan di malam itu. Piko bersama Ucup bertemu dengan Dini membahas proyek baru membuat lukisan palsu. Di awal pertemuan, Ucup menegaskan kepada Dini bahwa mereka tidak sekedar butuh uang, namun meminta pembagian yang adil. Dini meminta Piko membuat lukisan palsu sang maestro Raden Saleh, yaitu lukisan penangkapan pangeran Diponegoro. Mendengar permintaan Dini, Piko tidak mau karena dia takut dipenjara. Karena itu bukan pemalsuan, namun membuat replika yang harus dibuat semirip dan sedetail mungkin. Ucup memberi penawaran harga 2 miliar kepada Dini untuk pembuatan lukisan itu. Dini sepakat dengan harga tersebut dan dia mau lukisan itu dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Piko menjelaskan kepada Ucup bahwa lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro bukan sekedar lukisan. Terlepas dari kompleksitas warnanya yang ribet dan butuh teknik yang tinggi, banyak sekali emosi dan simbol-simbol protes Raden Saleh terhadap penangkapan yang curang itu.
Kelihatan Diponegoro dibuat sangat gagah dan gesturnya seakan mau menantangin orang-orang yang akan menangkapnya. Lukisan ini sebagai simbol perlawanan. Ucup dengan keahliannya sebagai hacker berhasil membobol server dan membantu Piko mendapatkan data-data restorasi terakhir tentang lukisan Pangeran Diponegoro di Jerman tahun 2012. Piko ditemani Ucup memulai mengerjakan proyek lukisan Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Akhirnya lukisan Raden Saleh jadi juga. Hasil lukisan palsu Raden Saleh yang dibuat Piko sangat mirip dengan aslinya. Piko dan Ucup nampak senang, namun tanpa disadari mereka, tiba-tiba Sarah datang. Keren banget nih, ngapain sih? Sarah marah kepada Piko yang lebih mementingkan Ucup dibanding dirinya. Namun Piko menjelaskan bahwa dia membutuhkan 2 miliar untuk membantu membuka kasus ayahnya di Mahkamah Agung. Ucup membantunya dengan memberikan kerjaan Piko memalsukan lukisan Raden Saleh. Karena hanya dengan lukisan Raden Saleh itu yang membuat dia mendapatkan uang sebesar itu. Aku butuh 2 miliar. Kalau aku mau bantuin kasusnya papa ke Mahkamah Agung. Piko selama ini tidak terbuka kepada Sarah karena tidak ingin menambah masalah buat Sarah, agar Sarah fokus untuk mengikuti PON dan tetap mendapatkan beasiswa. Mendengar pengakuan Piko, Sarah akhirnya minta maaf kepada Piko atas kesalahpahaman itu. Mereka bertiga akhirnya berangkat menemui Dini untuk transaksi menyerahkan lukisan itu. Di tempat janjian, Dini datang dengan membawa rombongan. Setelah mereka bertemu, Piko menunjukkan lukisan palsu yang sudah dibuatnya kepada Dini. Dini puas dengan hasil lukisan itu, namun tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya keluar dari dalam mobil. Mereka bertiga kaget ternyata orang itu adalah Permadi, seorang mantan presiden. Ternyata selama ini Dini bekerja pada Permadi. Permadi kagum dengan hasil karya lukisan palsu Piko yang sama persis dengan lukisan yang dipajang di ruang kerjanya dulu di Istana Negara. Namun Permadi memberi tawaran yang lebih menarik. Dia akan tambahkan menjadi 17 miliar apabila mereka berhasil menukar lukisan itu dengan lukisan yang asli yang ada di ruang kerjanya di Istana Negara. Piko menolaknya, dia tidak mau mencuri. Dia hanya mau 2 miliar. Namun Permadi mengacam Piko dengan menunjukkan video ayah Piko Budiman yang tengah di penjara. Dia bisa membuat ayah Piko tersiksa lebih lama, bahkan mati di penjara. Permadi mengatakan Piko tidak punya pilihan. 3 minggu dari saat itu, ada pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan yang akan dilaksanakan di Galeri Nasional. Mereka punya peluang untuk menukar lukisan pada saat dipindahkan. Permadi memberikan uang 500 juta kepada Piko digunakan sebagai awal untuk bekerja dan mencari kru. Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Dalam kondisi terjebak demi keselamatan ayah Piko bersama mereka bertiga, mereka tidak punya pilihan. Mau tidak mau, mereka harus menyetujui dan melaksanakan rencana Permadi. Mereka berdiskusi apabila berhasil, uangnya bisa buat mereka juga. Kemudian mereka breakdown planning yang sudah dikasih Dini dan Permadi. Permadi hanya memberikan data profil perusahaan logistik saja, sedangkan mereka membutuhkan data perusahaan logistik yang biasa dipakai istana selama ini. Ucup dengan keahliannya sebagai hacker, dia mencari tahu segala data dan menelusuri semua rencana Permadi. Ucup mengatakan perusahaan logistik yang dipakai istana selama ini menggunakan rute yang sama selama 12 tahun terakhir. Dia butuh tahu kondisi lalu lintas pada jam pengiriman dan cari titik teraman buat penukaran. Untuk itu, mereka membutuhkan driver dan mekanik yang handal yang dapat membantu keberhasilan rencana mereka. Sementara Gofar dan Tuk-Tuk dimarahi ayahnya karena mesin mobil BMW milik ayahnya rusak akibat digunakan balapan oleh mereka berdua. Mereka berdua harus mengganti mesin mobil yang rusak, namun Gofar dan Tuk-Tuk tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Kalau kita kembar terus kayak gini, mampus kita dibunuh bapak, Far. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Piko dengan mengajak keduanya dalam rencana mencuri lukisan Raden Saleh. Karena mereka membutuhkan uang, Gofar dan Tuk-Tuk akhirnya setuju bergabung dalam tim untuk merencanakan pencurian lukisan itu. Butuh duit, ikut gua. Piko menjelaskan apabila proyek ini berhasil, masing-masing anggota kru akan kebagian uang sebesar 3 miliar. Gofar dan Tuk-Tuk senang sekali mendengarnya. Uang itu bisa mereka gunakan untuk membangun bengkel.
Malam itu mereka memulai aksinya. Mereka berlima masuk menyusup ke perusahaan logistik itu untuk mencari data-data perusahaan termasuk data-data karyawan. Aksi mereka malam itu diketahui oleh petugas keamanan perusahaan tersebut. Namun mereka berhasil kabur dengan membawa data-data yang dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman aksi mereka di perusahaan logistik yang tidak berjalan mulus, mereka sepakat membutuhkan satu kru lagi yang memiliki privilege, leverage, dan punya resource untuk membuat perubahan dan perbedaan yang lebih masuk akal dan lebih manusiawi, lebih cerdas, yang membantu kesuksesan rencana mereka. Gue punya kandidat yang cocok. Ucup punya kandidat yang cocok. Kandidat itu adalah Vela. Vela adalah seorang mahasiswa anak orang kaya. Dia bandar judi di kampus, cerdas dan ulung dalam negosiasi. Ucup menemui Vela. Dia menawarkan Vela petualangan menantang dengan mendapatkan taruhan sebesar 2,5 miliar rupiah. Akhirnya Ucup berhasil mengajak Vela bergabung dengan tim itu. Piko menjelaskan rencana penukaran lukisan Raden Saleh itu. Plan itu menurut Vela sudah oke, tapi masih banyak bolongnya. Banyak detail yang masih belum diisi dan bolong di sana sini. Plan kalian ini sebenarnya oke, tapi masih banyak detail yang belum diisi. Bolong sana sini. Butuh 2 orang untuk menyusup ke perusahaan ini. Vela mengutarakan idenya. Dia membutuhkan 2 orang untuk menyusup ke perusahaan itu sebagai karyawan. Tuk-Tuk dan Gofar ditugaskan menyusup dengan melamar sebagai karyawan yang akan dibantu melalui koneksi Mama Vela. Sementara Piko yang akan membuatkan ijazah palsu buat mereka berdua. Akhirnya Tuk-Tuk dan Gofar diterima bekerja sebagai driver di perusahaan logistik tersebut. Mereka pun memulai aksinya. Mereka memodifikasi mobil untuk menyerupai mobil pengiriman yang asli. Piko mengecat mobil menyamai seperti aslinya. Sementara Gofar membuat nomor rangka sama dengan aslinya. Tuk-Tuk berhasil mengelabui sopir di perusahaan untuk cuti agar dia yang ditugaskan sebagai sopir yang akan mengantarkan lukisan. Akhirnya Gofar dan Tuk-Tuk mendapat penugasan dari perusahaannya mengantarkan lukisan Raden Saleh. Sementara pihak kepolisian mendapat tugas mengawal pengantaran lukisan Raden Saleh. Sit, ada tugas pengawalan aset negara. Penangkapan Diponegoronya Raden Saleh. Aksi pencurian lukisan Raden Saleh dimulai. Mereka bagi tugas masing-masing. Tuk-Tuk dan Gofar sebagai karyawan perusahaan yang akan membawa mobil logistik dan membawa lukisan asli dari istana. Sementara Piko bersama Sarah mengendarai mobil logistik tiruan dan membawa lukisan palsu. Vela mengendarai mobil sedan mewah sebagai umpan. Sementara Ucup yang mengontrol pergerakan CCTV sekaligus memimpin misi ini. Aksi diawali Vera berpura-pura mobilnya mogok yang menimbulkan mogok panjang di terowongan. Polisi mulai curiga ada 2 mobil box logistik dengan warna yang sama. Ternyata aksi mereka telah diketahui polisi. Mobil box yang dikendarai Piko dan Sarah ditabrak polisi. Mereka panik, Piko dan Sarah keluar dari mobil itu dan berusaha kabur dari kejaran polisi. Sementara Ucup lari menuju Vela dan mereka berdua juga kabur mengamankan diri. Begitu juga Gofar berhasil kabur dalam peristiwa itu. Hanya Tuk-Tuk yang terperangkap dalam mobil, akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Vela dan Ucup berhasil bersembunyi di tempat yang aman. Vela curiga di data Permadi tidak ada informasi soal pengawalan yang menggunakan mobil sipil. Udah Cuk, kita aman di sini kok. Lu mau kita takut sekarang? Gue bilang kita aman, Cuk. Yang gak bisa gue terima kalau sampai Piko yang ketangkap. Semua gara-gara gue. Sementara di tempat lain, Sarah marah kepada Piko karena merasa ditinggal dalam peristiwa tadi. Saya pernah tinggal tadi lagi. Aku gak pernah ninggalin kamu. Sementara Gofar marah kepada Piko yang telah mengajaknya dalam misi ini sehingga membuat Tuk-Tuk ditangkap polisi. Di kantor polisi, Tuk-Tuk diinterogasi namun tidak menjawab pertanyaan yang diajukan polisi. Sementara identitas Ucup sudah diketahui polisi.
Polisi yakin pencurian ini tidak dilakukan sembarangan orang, bukan sekedar mencuri, tapi bahkan menukar lukisan. Pihak kepolisian mendapat informasi Galeri Nasional menanyakan soal lukisan Raden Saleh. Penyelidikan minta dipercepat agar pembukaan pameran tidak tertunda sesuai arahan langsung dari istana. Polisi bingung membedakan antara lukisan Raden Saleh yang asli dan palsu. Apalagi lukisan itu berasal dari kedua truk yang identik sampai nomor mesinnya. Pihak Galeri Nasional menyarankan untuk melibatkan kurator istana. Akhirnya, polisi mengirim surat kepada istana agar mengecek sendiri lukisan itu. Keesokan harinya, Dini sebagai kurator istana datang memeriksa keaslian lukisan. Setelah Dini memeriksa, lukisan Raden Saleh yang asli dia kasih label dan bisa dibawa ke Galeri Nasional. Dan lukisan yang palsu dibawa Dini dengan alasan ada prosedur khusus untuk melenyapkan lukisan palsu, apalagi masuk kategori aset negara. Piko dengan wajah sedih kembali menjenguk ayahnya di penjara. Namun dia diam saja dan tidak mau bercerita. Akhirnya berpesan, hadapi saja yang biasa Piko lakukan dan jangan percaya sama orang lain. Piko datang ke pameran lukisan koleksi Istana Negara di Galeri Nasional. Dia melihat lukisan Raden Saleh itu. Dia terkejut ternyata lukisan yang dipajang merupakan lukisan Raden Saleh palsu yang dibuat oleh Piko. Sementara lukisan Raden Saleh asli dibawa oleh Dini ke rumah Permadi. Ternyata Dini demi keuntungan materi telah berkomplot dengan Permadi. Buat Permadi, ini bukan soal lukisan. Negara sudah merenggut karir politik dia dan Rama anaknya, ini merupakan hari pembalasannya. Akhirnya Piko, Ucup, Vela, dan Gofar berkumpul kembali. Piko mengatakan lukisan yang dipamerkan di Galeri Nasional bukan lukisan Raden Saleh asli. Itu lukisan yang dibuat oleh Piko. Ternyata mereka selama ini menjadi umpan Permadi. Mereka kembali bersih tegang apalagi Tuk-Tuk masih di penjara. Gofar sangat khawatir dengan keselamatan adiknya yang ditangkap polisi. Karena dia yang sudah bareng sejak kecil. Gua kecil gue selalu bareng sama dia. Tapi sendiri gue takut ya dia apa-apain lo gak? Di sisi lain Permadi datang ke penjara Budiman. Dia memuji rencana Budiman yang begitu sempurna. Bayaran untuk Budiman sebesar 2 miliar rupiah sudah ditransfer ke Poltak sebagai pengacara dan dia minta kepada Poltak untuk membuka lagi kasusnya. Namun Permadi tidak menepati janjinya untuk mengusahakan hakim di Mahkamah Agung. Karena tanpa intervensi dari hakim, dia tidak akan memenangkan kasasi. Budiman kesal kepada Permadi karena ingkar janji. Dia bisa membuka mulut terkait dengan lukisan Raden Saleh itu kalau dia mau. Permadi mengancam apabila Budiman membuka mulut, Piko juga bisa dijebloskan ke dalam penjara. Sementara Piko bersama kawan-kawannya masih membahas rencana dan strategi untuk membebaskan Tuk-Tuk. Namun di tengah pembicaraan mereka, Tuk-Tuk datang. Ternyata Tuk-Tuk telah dibebaskan oleh polisi. Mereka semua marah kepada Permadi yang telah menjebaknya. Permadi melakukan itu semua karena dikira mereka dianggap bocah ingusan. Mereka bertekad akan melawan. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa melawan. Sementara Budiman dibantu oleh sang pengacara, Poltak berhasil kabur dari penjara. Ucup berhasil mendapatkan titik kelemahan Permadi, yaitu Rama yang merupakan putra mahkota Permadi. Tahun lalu Permadi mundur sebagai presiden karena kasus suap yang melibatkan Rama terekspos media. Demi beritanya tidak tersebar, Permadi terpaksa mengorbankan jabatannya. Rama seorang playboy kelas kakap. Sarah diberi tugas untuk mendekati Rama. 2 minggu lagi Permadi ulang tahun dan dia selalu mengadakan party besar-besaran. Sarah berhasil mendekati Rama ketika di kafe dan dia berkenalan dengan Rama. Bahkan Rama mengajak Sarah dinner. Ucup yakin lukisannya tidak akan dipajang di tempat terbuka. Harus ada orang yang menyusup ke rumah Permadi sebelum hari H untuk bisa masuk ke sistem pengamanannya dan untuk menemukan lokasi lukisan itu disimpan. Mereka butuh akses ke I.O. acara atau vendor dekorasi. Ucup dan Piko yang mendapat tugas ini. Sementara Vela menemui mamanya di kantor. Ada apa sih, Vel? Sampai harus ngomong di sini. Vela merencanakan ingin punya bisnis yang dia jalankan sambil kuliah. Bisnis itu adalah I.O. Akhirnya perusahaan I.O. yang menangani ulang tahun Permadi berhasil dibeli oleh Vela. Vela berhasil mendapatkan semua berkas acara ulang tahun Permadi, mulai dari jadwal acara, dekorasi, sampai catering. Atas rekomendasi Vela, akhirnya Ucup dan Piko bekerja di perusahaan I.O. tersebut, sementara Vela yang pegang kendali operasionalnya.
Sementara Gofar dan Tuk-Tuk memodifikasi kotak sound system menjadi alat untuk menimbulkan asap chaos dengan menggunakan remote control. Sementara Ucup yang akan mengontrol server sistem keamanan sehingga dapat menguasai CCTV di rumah Permadi. Acara hari ulang tahun Permadi yang ditunggu telah tiba. Mereka mulai beraksi sesuai tugas masing-masing. Sarah menggunakan gaun mewah berpura-pura menjadi pasangan Rama menjadi tamu spesial di pesta malam itu. Sementara Ucup yang bertugas sebagai karyawan I.O. berusaha mengontrol sistem keamanan CCTV rumah Permadi. Ucup dan Piko berusaha mencari lokasi lukisan Raden Saleh ditempatkan. Sementara Gofar dan Tuk-Tuk bertugas di kotak sound system menjadi alat untuk menimbulkan asap chaos dengan menggunakan remote control. Vela sebagai koordinator acara bertugas mengalihkan perhatian petugas keamanan dan memimpin misi malam itu. Setelah mereka tahu lokasi lukisan Raden Saleh berada di ruang pavilion, Ucup dan Piko menuju ke ruangan itu. Akhirnya mereka menemukan lukisan Raden Saleh. Gofar memberi aba-aba 10 menit sebelum chaos, bom asap sudah di tempat dan siap difungsikan. 10 menit sebelum chaos. Gofar menekan remote control untuk menimbulkan bom asap, namun tiba-tiba remote control itu tidak berfungsi. 3, 2, let's go. Karena bom asap tidak berfungsi, tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka menggunakan rencana kontingensi. Akhirnya Sarah yang memegang kendali. Sarah mencari perhatian Rama untuk memancing keributan. Ketika Rama memegang pinggul Sarah, Sarah menyerang Rama. Akhirnya Rama menyuruh anak buahnya menghabisi Sarah. Sementara Gofar berusaha secara manual kembali membuat bom asap berfungsi, sehingga alarm rumah Permadi berbunyi dan membuat suasana semakin chaos. Ucup dan Piko berhasil membawa lukisan Raden Saleh dan dimasukkan ke dalam mobil dan meninggalkan rumah Permadi. Di dalam mobil, Piko dan Ucup berteriak senang karena telah berhasil membawa lukisan Raden Saleh. Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang menabrak mobil mereka. Dari dalam mobil itu keluar pria menggunakan masker topeng menyerang Piko dan Ucup. Piko terkejut dan tidak percaya bahwa ternyata pria bermasker topeng itu adalah Budiman, ayahnya. Perasaan Piko bercampur aduk, marah, sedih, kesal terhadap ayahnya. Mengapa ayahnya lakukan ini semua kepadanya? Budiman menegaskan mereka semua telah dijebak oleh Permadi. Cuma lukisan itu satu-satunya yang akan menyelamatkan Budiman. Budiman minta maaf kepada Piko. Budiman beserta temannya membawa mobil Piko yang berisi lukisan meninggalkannya. Sementara Piko menangis meratapi nasibnya, namun Ucup menghiburnya. Piko masih punya Ucup, sahabatnya, dan teman-teman yang lain sebagai keluarga Piko. Kemudian mobil Vela datang dan membawa Piko dan Ucup masuk ke dalam mobilnya. Dalam perjalanan Budiman melihat lukisannya, ternyata lukisan di mobilnya bukan lukisan Raden Saleh, melainkan lukisan Yasir Arafat. Ternyata Piko dan teman-temannya menjalankan dua rencana sekaligus. Lukisan Raden Saleh dibawa oleh mobil yang dikendarai oleh Vela, sementara mobil yang dikendarai Piko membawa lukisan Yasir Arafat. Sementara Permadi marah besar karena lukisan Raden Saleh telah dicuri dan dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari pelakunya. Dini menelpon Ucup memuji kehebatan mereka. Dini di rumah Permadi melihat Ucup dan Piko membawa lukisan Raden Saleh. Dini mempunyai penawaran yang sangat menarik buat mereka. Ada calon pembeli yang mau menghargai 10 juta US dollar untuk lukisan itu. Mendengar penawaran Dini, mereka semua bersorak-sorai dan senang. Demikian alur cerita film Mencuri Raden Saleh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa.